Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Indra di Serjana Perpus, teman-teman. Pembahasan kita kali ini yaitu cara men-setting sirkulasi atau peminjaman di menu Slim Boolean. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa mendapat ilmu pengetahuan mengenai ilmu perpustakaan yang saya bahas di channel saya ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai tipe-tipe koleksi yang ada di perpustakaan sesuai dengan akreditasi perpustakaan, teman-teman. Karena di situ ada kaitannya dengan cara men-setting sirkulasi agar teman-teman bisa, apalagi perpustakaan sekolah, banyak tipe koleksi, aturan peminjamannya. Ada buku peminjaman per tahun dan ada juga buku pinjaman 3 hari ataupun 7 hari. Itu tergantung dari kebijakan dari teman-teman pustakawan. Yang pertama ada buku fiksi. Itu bisa teman-teman setting dari aturan peminjamannya ada 3 hari ataupun 7 hari. Itu tidak bisa pinjaman per tahun, teman-teman. Kemudian ada non fiksi. Itu juga sama, bisa 3 hari ataupun 7 hari. Kemudian ada juga buku referensi. Ini biasanya dipinjam hanya untuk dibaca di perpustakaan. Ketika teman-teman pustakawan membuat referensi ini dalam waktu peminjaman, bisa teman lakukan sama dengan buku fiksi ataupun non fiksi. Kemudian ada buku teks atau buku pelajaran. Ini pinjamannya bisa 1 semester atau 6 bulan dan bisa 1 tahun, teman-teman, tergantung dari bukunya. Apakah bukunya per semester atau bukunya langsung 1 tahun. Ini yang saya jelaskan, teman-teman. Di perpustakaan sekolah itu ketika teman melakukan peminjaman sirkulasi, itu berbagai macam tipe anggota yang perlu teman setting sesuai dengan bibliografinya, teman-teman, agar bisa buku pinjaman 3 hari atau 7 hari bisa dimasukkan di dalam peminjaman aplikasi Slim, dan pinjaman buku tahunan juga bisa dimasukkan di dalam peminjaman aplikasi Slim Boolean. Tergantung teman-teman men-setting aplikasi di menu sirkulasinya, teman-teman. Ini saya jelaskan cara settingan di menu sirkulasi agar teman-teman semua buku di perpustakaan bisa dipinjam menggunakan aplikasi Slim Boolean. Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke menu keanggotaan terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik. Di sini ada tipe anggota, teman-teman. Teman-teman bisa klik tipe anggotanya. Kemudian saya telah membuat tipe anggota. Ada guru, kepala dinas, kepala perpustakaan, kepala sekolah, pegawai, dan siswa.
Teman-teman bisa membuat seperti ini, ataupun teman-teman ada penambahan atau tamu, bisa teman buat seperti itu. Ketika teman-teman tamu sebagai pemustaka di situ. Kalau teman-teman itu kebijakan dari teman-teman pustakawan yang ada di perpustakaan teman-teman bekerja. Caranya, teman bisa pergi ke menu tambah tipe anggota baru. Teman-teman bisa isi ke tipe anggotanya, misalkan guru. Kemudian jumlah peminjamannya ini bisa teman buat, misalkan 10 atau 20, itu tergantung dari teman-teman pustakawan. Kemudian lama peminjaman, teman bisa buat 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kalau disarankan, karena guru akan ada rolling lokal, otomatis kita buat aja 1 tahun. Karena tidak guru-guru tersebut ada, misalkan tahun sekarang ada guru A mengajar di kelas 1. Kemudian di tahun berikutnya guru A ini mengajar di kelas 12 atau kelas 2. Seperti itu teman-teman. Agar lebih efisien, kita buat aja 1 tahun. Kemudian reservasi ini keman buat aja 0 masa keanggotaan. Teman-teman bisa membuat masa keanggotaannya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Saya buat 3 tahun. Kemudian 1 kali perpanjangannya kita kosongkan, atau kita buat 1, kosongkan aja. Kemudian denda, teman-teman bisa membuat denda di pinjaman teman-teman 200, misalkan dendanya 500 ataupun 1000 ketika guru ini terlambat mengembalikan bukunya. Saya buat aja 0, kayaknya tidak perlu denda. Kemudian toleransi keterlambatan kita buat aja 1. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan ini. Seperti itu seterusnya teman-teman. Jika teman-teman ada tipe anggotanya siswa, pegawai, kepala sekolah, kepala dinas, ataupun tamu, bisa teman buat seperti itu sampai berapa tipe anggota yang teman buat. Kemudian setelah selesai pembuatan tipe anggota, teman-teman bisa pergi ke menu sirkulasi ini. Kita klik menu sirkulasi. Di sini teman-teman atur dulu peminjamannya. Bisa teman klik atur peminjaman ini. Kemudian di sini saya telah membuat berbagai macam peminjaman yang ada di perpustakaan yang tempat saya bekerja ini, teman-teman. Guru, contohnya guru, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipe guru ini saya buat, teman-teman. Kenapa? Itu yang tadi teman harus membuat, misalkan tipe koleksinya berapa. Misalkan tipe koleksinya fiksi, teman harus membuat guru ini bisa minjam fiksi berapa. Kemudian guru ini bisa minjam buku pelajaran berapa, buku paket berapa, buku referensi berapa, dan buku penunjang lainnya, dan pembahasan soal, buku sastra, ataupun jenis koleksi yang teman buat di perpustakaan itu. Berapapun jenis koleksi yang teman buat, sebanyak itu teman buat di aturan peminjamannya, teman-teman. Jadi ketika teman buat seperti itu, teman-teman telah bisa melakukan sirkulasi baik buku per tahunan hingga buku harian. Seperti itu, teman-teman. Nah, cara pembuatannya bisa teman pergi ke menu tambah aturan ini. Setelah itu teman bisa, misalkan saya contohkan siswa ini, kemudian
di siswa ini ada pinjaman buku teks. Buku teks ini saya kaitkan dengan buku pelajaran atau buku penunjangnya. Kemudian JMD nya tidak semua teman, kita cari JMD nya spesifiknya buku teks. Kita cari textbook, buku teks, buku paket. Buku paket saya buat JMD nya teman-teman. Kemudian jumlah peminjaman biasanya kalau di sekolah, kalau bukunya di sekolah misalkan berkisar 17 buku teman-teman. Ini sudah termasuk jika teman-teman dari kurikulum 2013 ada buku peminatan dan buku wajibnya. Misalkan contoh saya buat 17, kemudian periode peminjaman kita buat 1 tahun. Ini kan buku paket. Kemudian dikali perpanjang, kita kosongkan semuanya. Dendanya juga dikosongkan. Kalau teman buat denda, silakan buat denda. Tapi kalau di perusahaan saya tidak ada denda teman-teman. Kemudian setelah itu baru teman simpan. Setelah disimpan begitu seterusnya. Jika siswa ini sudah ada tipe closing textbook, kemudian kita ganti lagi ke tipe closingnya, misalkan fiksi. Kemudian di JMD nya di fiksi juga, kita cari fiksi itu novel. Kemudian di peminjaman bisa teman buat misalkan 4 periode peminjaman, bisa teman buat 3 hari ataupun 7 hari. Saya buat 3 hari. Ini dikosongkan aja. Kemudian simpan. Begitu seterusnya sampai semua tipe koleksi sudah terinput di bagian siswa ini. Nah, baru teman bisa melakukan pinjaman, baik pinjaman harian maupun pinjaman tahunan. Saya contohkan saja satu teman, karena saya telah membuat pinjaman sebelumnya. Saya akan saja contoh satu. Misalkan saya mulai transaksi, saya ambil dulu tipe anggotanya di sini dulu teman. Contohnya saya ambil di sini, nama siswanya ini contohnya. Kemudian kita pergi ke menu sirkulasi. Saya klik di sini, tempel pastikan di sini nomor anggotanya. Kemudian saya klik mulai transaksi. Kemudian setelah mulai transaksi, saya coba minjam buku tahunan. Misalkan buku tahunannya saya ambil contohnya lagi buku paket ya, buku bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Buku ini buku siswa. Kita copy satu eksemplar di sini, contohnya ini. Kemudian kita klik sirkulasi lagi. Kemudian kita pastikan di sini kode eksemplarnya, teman-teman. Setelah itu kita klik pinjam. Bisa teman lihat, ini berhasil teman. Pinjaman pada tanggal 8 bulan 3 dan kembalinya tanggal 8 bulan 3 2023. Ini pinjaman tahunan teman-teman. Jadi seperti itu teman. Kita coba pinjaman harian. Misalkan pinjaman hariannya saya contohkan lagi buku ini, buku fiksi ini buku fiksi. Saya ambil contoh nomor 1. Kemudian saya pergi lagi ke sirkulasi. Kemudian saya tempelkan di sini. Kemudian kita klik pinjam. Bisa teman lihat, ini pinjaman 3 hari teman, tanggal 8 tanggal 11 sama tahunnya. Jadi seperti itu cara settingan sirkulasi pinjaman di Slim Boolean teman-teman.
Hanya itu yang dapatnya saya sampaikan, teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman pustakawan atau teman-teman yang bekerja di perpustakaan, silahkan tinggalkan subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan like-nya, teman-teman. Jika teman ingin bertanya seputar ilmu perpustakaan, silahkan tinggalkan komentar di video ini, teman-teman, yang ada di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.